Permisi Mbak, minta waktunya sebentar. Iya, saya Nurul Herina dari mahasiswa D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya mau melakukan pelayanan informasi obat mengenai Dagus Ibu obat tetes mata. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Saya duduk ya Mbak. Ya, silakan. Jadi Mbak sudah tahu belum sih tentang obat tetes mata itu? Belum. Biasanya Mbak kalau sakit mata itu pakainya obat tetes mata atau salep mata? Tetes mata. Tetes mata. Jadi obat tetes mata adalah sediaan berupa larutan atau suspensi yang digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata dan bola mata. Tetes mata berupa larutan jernih, bebas dari zat asing serta serat dan benang. Obat tetes mata itu ada yang dijual dengan golongan bebas, bebas terbatas, dan keras. Apakah Mbak sudah tahu belum sih tentang golongan obat bebas, bebas terbatas, dan keras? Belum tahu. Belum tahu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai obat tetes mata golongan obat bebas, bebas terbatas, dan keras. Saya di sini bawa untuk kemasannya ya Mbak. Untuk kemasan Insto, di sini ada obat. Di sini Insto itu adalah obat bebas terbatas dengan lingkaran berwarna biru. Kalau obat bebas itu lingkarannya warnanya hijau, tapi untuk obat yang keras itu lingkarannya warnanya merah. Apakah Mbak sudah mengerti? Iya. Nah, untuk obat bebas dan bebas terbatas biasanya dijual bebas tanpa resep dokter dan diserahkan juga tidak melalui apoteker. Tetapi untuk obat tetes mata yang keras itu didapatkan melalui resep dokter dan diserahkan oleh apoteker. Di sini saya akan menjelaskan. Biasanya kan kalau obat bebas dan bebas terbatas itu diserahkannya tidak melalui apoteker kan, tapi melalui tenaga teknis kefarmasian. Biasanya itu juga tidak dijelaskan mengenai cara penggunaan dan cara penyimpanannya yang tepat. Betul apa enggak Mbak? Iya, betul. Biasanya Mbak kalau mendapatkan obat bebas dan bebas terbatas di apotek itu biasanya dijelaskan tentang caranya atau gimana? Sepengalaman Mbak beli obat tetes mata? Enggak dijelaskan yang detail itu ya. Hanya memberikan informasi. ya. Informasi. Jadi kalau pasien atau Mbak tidak tahu cara penggunaan obat tetes mata dengan yang baik, itu akan terjadi efek yang tidak diinginkan. Jadi penggunaannya itu bisa membuat obat tetes mata tersebut tidak steril, sehingga mata Mbaknya bisa terjadi iritasi, kemudian kemerahan, dan bisa menyebabkan tumbuhnya bakteri pada obat tetes mata tersebut. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Dagus Ibu obat tetes mata sehingga Mbak bisa mengerti cara pemakaian yang benar dan memperoleh efek yang diinginkan. Di sini di Dagus Ibu itu Dagus Ibu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dapatkan obat yang terjamin kualitasnya di saluran resmi seperti apotik, toko obat berizin, klinik, dan rumah sakit. Biasanya Mbak kalau beli obat tetes mata di mana? Di toko obat. Untuk Mbak Dinar di toko obat? Iya. Di apotik sih. Di apotik. Biasanya sudah tahu belum sih apotiknya udah legal apa belum? Belum, enggak tahu. Jadi untuk mengetahui apotik yang legal atau yang belum legal itu di pelang apotik tersebut kan ada SIA. SIA itu adalah surat izin apotik. Jika di pelang tersebut sudah ada SIA-nya, maka apotik tersebut sudah legal. Apakah sudah jelas, Mbak? Ya udah, sudah. Untuk gunakan.
Apa yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat tetes mata dengan baik dan benar? Di sini Di sini saya akan membagikan leaflet mengenai cara penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar ya, Mbak. Silakan untuk bisa dibuka leafletnya. Jadi di sini di leaflet tersebut ada jenis-jenis tetes mata. Yang pertama adalah mini dose, yaitu mini dose adalah sediaan tetes mata dengan volume sediaan kurang lebih dari 0,6 mili. Large dose adalah sediaan tetes mata dengan volume sediaan lebih besar, biasanya adalah 5 mili atau 10 mili. Cara menggunakan tetes mata dengan baik. Yang pertama adalah Mbak mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun. Selanjutnya, jika diinstruksikan oleh dokter ataupun apoteker ataupun di kemasan obat tetes mata tersebut ditulis kocok terlebih dahulu, maka Mbak harus mengocok obat tetes mata tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tengadahkan kepala dan buka mata lebar-lebar. Yang keempat, tarik kelopak mata bagian bawah menggunakan jari telunjuk. Yang kelima, tekan botol hingga cairan masuk ke dalam kantung mata bagian bawah. Yang keenam, tutup mata perlahan-lahan selama 1-2 menit. Yang ketujuh, setelah obat diteteskan, usap ujung mata dengan tisu bersih untuk membersihkan sisa atau tetesan air. Yang kedelapan, jika menggunakan lebih dari 1 tetes, tunggu 5 menit sampai tetes berikutnya. Yang kesembilan, jika menggunakan lebih dari 1 jenis tetes mata untuk pengobatan, tunggu 10 menit sampai tetes berikutnya. Yang ke-10, tutup rapat wadah obat tetes mata. Yang ke-11, cuci tangan untuk menghilangkan sisa obat pada mata. Mengenai leaflet ini, apakah Mbak mengerti dan jelas dengan cara menggunakan tetes mata dengan baik? Iya, mengerti dan sangat jelas. Apakah ingin dipraktekkan langsung untuk cara menggunakannya? Ya, boleh. Ya. Di sini saya mempunyai tetes mata ya, Mbak. Silakan untuk bisa dipraktekkan ke temannya. Dibuka, tapi tidak boleh dipegang ujungnya ya, Mbak. Harus steril. Setelah obat diteteskan, usap ujung mata dengan tisu bersih untuk membersihkan sisa atau tetes mata. Oke, Mbak, sudah mengetahui cara menggunakan obat tetes mata dengan baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpan. Setiap bahan aktif yang terdapat pada obat memiliki tingkat kestabilan yang berbeda-beda. Jadi, jika salah cara penyimpanannya, malah bisa merusak bahan aktif obat tersebut. Untuk penyimpanan, obat tetes mata bisa disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari tempat yang lembab. Kemudian terhindar dari cahaya. Dan setelah Mbak membuka obat tetes mata, setelah dibuka disimpan lebih itu 28 hari. Setelah 28 hari obat tetes mata tersebut tidak boleh digunakan kembali. Biasanya Mbak itu menggunakan obat tetes matanya yang sudah dibuka itu digunakannya berapa
kali sih Mbak dalam 1 bulan? 4 kali. Itu biasanya dibuka dalam misalkan ya Mbak sakit mata 2 bulan selanjutnya biasanya digunakan. Iya, biasanya digunakan lagi. Itu tidak boleh ya Mbak. Sediaan steril menurut USP Chapter 797 mengatakan untuk sediaan steril MDC multiple dose container BUD beyond use date tidak boleh lebih digunakan dari 28 hari. Sekarang sudah mengerti ya cara menyimpan untuk obat tetes mata dan cara penggunaannya. Yang selanjutnya adalah buang. Jadi setelah kadaluarsa atau setelah masa penyimpanan obat tetes mata selama 28 hari itu berakhir, Mbak bisa membuang obat tetes mata tersebut itu dengan cara cairannya dibuang ke kloset. Kemudian untuk ini tutupnya bisa digunting atau dirusak. Biasanya Mbak kalau membuang obat tetes mata itu gimana Mbak? Langsung dibuang ke tong sampah sih. Itu tidak boleh ya Mbak. Kenapa tidak boleh? Itu tujuannya adalah agar tidak membahayakan lingkungan dan orang yang mungkin akan kontak dengan obat tersebut. Oke, saya sudah menjelaskan mengenai Dagus Ibu obat tetes mata. Dagus Ibu untuk dapatkan, gunakan, simpan, dan buang untuk obat tetes mata. Sudah mengerti ya tentang mendapatkan obat tetes mata itu yang baik di mana, menggunakan tetes mata itu dengan cara yang baik dan tepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan itu caranya gimana. Kemudian menyimpan obat tetes mata dengan baik dan sudah mengetahui bahwa obat tetes mata itu tidak boleh digunakan selama 28 hari ke depannya. Itu sudah mengetahui dan sudah mengetahui cara membuang obat tetes mata. Apakah Dagus Ibu obat tetes mata yang saya jelaskan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Mbak? Bisa, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sih pas selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya pamit ya Mbak. Ya, sama-sama. Ya, hati-hati Mbak.